Perkenalkan, kami dari tim Kilat Fiber. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Kilat Fiber, Internet Fiber Optik Cepat, Harga Bersahabat. Kilat Fiber adalah suatu rencana bisnis penyedia layanan internet rumahan yang berbasis teknologi fiber optik, atau yang biasa disebut FTTH, yaitu Fiber to Home. Kami menawarkan kecepatan simetris hingga 500 Mbps dengan harga hingga 40% lebih murah dibandingkan penyedia layanan internet yang besar yang sudah ada di pasar saat ini. Fokus kami adalah kota tingkat 2 dan juga kota tingkat 3. Selama ini kurang terlayani oleh pemain-pemain besar. Untuk kebutuhan investasi awal, kami mengajukan dana sebesar 2,5 miliar rupiah dengan proyeksi ROI atau pengembalian investasi lebih dari 35% dalam 3 tahun. Sekarang mari kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu kebutuhan internet rumah tangga di Indonesia terus meningkat. Seiring meningkatnya aktivitas kerja jarak jauh, pembelajaran daring, dan bisnis daring seperti UMKM online. Sayangnya, ketersediaan internet layanan fiber optik berkualitas belum merata. Banyak perumahan baru, kos-kosan, kota tingkat 2, 3 yang belum terjangkau oleh infrastruktur fiber dari penyedia besar. Ada beberapa masalah yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, harga paket rata-rata masih di atas Rp300.000 per bulan. Kedua, kecepatan dan stabilitas koneksi sering tidak konsisten, terutama pada jam sibuk. Yang ketiga, waktu tunggu pemasangan baru dan respon keluhan pelanggan cenderung lebih lambat. Dan yang keempat, banyak area residensial baru yang bahkan belum tersentuh sama sekali oleh penyedia fiber besar. Dari situlah kami melihat peluang. Kesenjangan antara hubungan internet cepat dengan keterjangkauan harga inilah yang menjadi peluang bagi Kilatnet Fiber untuk masuk ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Visi kami yaitu menjadi penyedia layanan internet fiber optik pilihan utama masyarakat kota tingkat 2 dan 3 di Indonesia, yang cepat, stabil, dan juga terjangkau untuk semua kalangan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami meliputi membangun infrastruktur fiber optik yang andal di area underserved. Selanjutnya, menyediakan paket internet berkualitas dengan harga yang wajar dan transparan. Selanjutnya, memberikan layanan pelanggan yang responsif melalui aplikasi digital, serta berkontribusi pada pemerataan akses internet berkualitas di Indonesia. Untuk target yang ingin kami capai adalah 2.000 pelanggan pada tahun pertama, mencapai titik impas pada bulan ke-14, operasional ekspansi ke 5 kota dalam 3 tahun, dan menjadi mitra ISP terpercaya bagi UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai profil badan usaha dan model bisnis kami. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan dengan membahas profil badan usaha dengan model bisnis dari Kilatnet Fiber secara identitas. Kilat Fiber bergerak sebagai Internet Service Provider berbasis dengan teknologi FTTH atau Fiber to Home. Nama usaha kami adalah Kilat Fiber dengan bentuk badan usaha perseorangan terbatas atau PT yang saat ini masih dalam proses pendirian untuk lokasi usaha. Kami akan memulai operasional di kota tingkat 2, tingkat 3 sebagai kota percontohan. Pada fase pertama mengikuti hasil studi kelayakan lokasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya mari kita bahas produk paket layanan yang kami tawarkan. Kami menyediakan 3 paket. Pertama, Kilat Basic dengan kecepatan 30 Mbps, harga Rp150.000 per bulan, cocok untuk rumah tangga kecil dan kos-kosan. Yang kedua adalah Kilat Plus dengan kecepatan 100 Mbps dengan seharga Rp250.000 per bulan, ditunjukkan untuk keluarga atau pekerja WFH. Yang ketiga dengan Kilat Pro dengan kecepatan tertinggi 500 Mbps seharga Rp450.000 per bulan. Dirancang untuk UMKM serta penggunaan berat seperti gamer. Di sisi sumber pendapatan, model bisnis kami terdiri dari beberapa lini. Pendapatan utama berasal dari langganan bulanan yang bersifat recurring revenue. Selain itu kami juga menjalin kemitraan pemasangan massal dengan pengembang perumahan, menawarkan layanan tambahan seperti IP statis, bandwidth khusus UMKM, serta biaya instalasi 1 kali di awal berlangganan. Untuk strategi promosinya sendiri kami akan membandel instalasi bersama pengembang perumahan baru, menjalankan program referral dengan potongan biaya langganan, melakukan pemasaran digital yang
target di area cakupan layanan kami, serta membuka booth promosi dan demo kecepatan langsung di saat masa peluncuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai struktur organisasi dan analisis sistem pasar kami. Terima kasih, saya akan melanjutkan dengan membahas struktur organisasi serta analisis pasar dari Kilat.net Fiber. Pada tahap awal, kami merancang struktur organisasi yang ramping, namun jelas garis tanggung jawabnya. Di posisi paling atas ada direktur utama atau pemilik yang bertanggung jawab menentukan arah strategis bisnis dan mengelola hubungan dengan investor. Di bawahnya ada manajer operasional dan teknik yang mengawasi pembangunan infrastruktur jaringan, kualitas layanan, dan tim instalasi. Kemudian ada manajer. Manajer itu bertugas sebagai pemasaran dan penjualan yang menjalankan strategi promosi, kemitraan, perumahan, serta akuisisi pelanggan baru. Selanjutnya itu ada staf layanan, pelanggan yang menangani keluhan, pemasangan, dan penagihan melalui aplikasi. Struktur ini juga didukung oleh teknisi lapangan yang bertugas melakukan instalasi ONT dan ODP langsung di rumah pelanggan. Sekarang, mari kita masuk ke analisis pasar. Untuk mengukur potensi pasar kami menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM. TAM atau Total Addressable Market mencakup sekitar 30 juta rumah tangga di Indonesia yang berpotensi membutuhkan internet fiber. Dari jumlah tersebut, SAM atau Serviceable Available Market kami perkirakan sekitar 3 juta rumah tangga, yaitu rumah tangga di kota tingkat 2 dan 3 yang belum terjangkau fiber besar. Sedangkan SOM atau Serviceable Obtainable Market, target realistis yang dapat kami raih dalam 3 tahun pertama berada di angka sekitar 12.000 rumah tangga. Untuk memperkuat posisi kami di pasar, kami juga membandingkan diri dengan kompetitor besar seperti IndiHome, Bisnet Home, MyRepublic pada kecepatan yang setara, yaitu 100 Mbps. Ketiga kompetitor tersebut mematok harga berkisar antara 375 hingga 400 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kilat.net Fiber menawarkan kecepatan yang sama hanya dengan harga 250 ribu rupiah per bulan. Artinya, kami menawarkan harga 30 hingga 40% lebih rendah dibanding 3 kompetitor besar tersebut. Dengan fokus khusus pada kota tingkat 2, 3, perumahan baru, dan kos-kosan yang selama ini kurang terlayani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai laporan keuangan dan proyeksi bisnis kami. Terima kasih, saya akan menjelaskan bagian laporan keuangan dan proyeksi dari Kilat.net Fiber. Total kebutuhan dana yang kami ajukan kepada investor adalah sebesar 2,5 miliar rupiah, dan dana ini akan dialokasikan ke beberapa pos utama sebesar 55 dan 50% atau sekitar 1,775 rupiah dialokasikan untuk infrastruktur jaringan seperti kabel, ODP, dan ONT. Ya, 15%-nya atau sekitar 375 juta rupiah untuk pangkat dan peralatan teknis. Nah, untuk 20%-nya itu atau sekitar 500 juta rupiah untuk operasional dan gaji tim di tahun pertama. Dan sisanya 10% atau sekitar 250 juta rupiah dialokasikan untuk pemasaran dan akuisisi pelanggan. Nah, selanjutnya, mari kita lihat proyeksi pendapatan kami dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, 3 tahun ke depan ya. Pada tahun pertama kami menargetkan 2.000 pelanggan dengan AURP atau rata-rata pendapatan per pelanggan sebesar 200 ribu rupiah per bulan, ya, sehingga estimasi pendapatan tahunan mencapai 4,8 miliar rupiah. Nah, pada tahun kedua, target pelanggan naik menjadi 6.000 dengan estimasi pendapatan 14,4 miliar rupiah per tahun. Dan pada tahun ketiga, target pelanggan mencapai 12.000 dengan estimasi pendapatan hingga 28,8 miliar rupiah per tahun. Dari sisi profit, kami memproyeksikan EBITDA margin akan tumbuh dari sekitar 25% di tahun pertama menjadi lebih dari 40% di tahun ketiga. Seiring dengan efisiensi skala bisnis, dengan asumsi tersebut, Kilat.net Fiber diproyeksikan mencapai titik impas atau break-even point pada bulan ke-14 sejak operasional dimulai. Bagi investor yang menanamkan modal 2,5 miliar rupiah dengan kepemilikan 20% saham kami,
kami akan memproyeksikan pengembalian investasi atau ROI lebih dari 35% dalam 3 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh angka dalam proyeksi ini bersifat estimasi atau simulasi kepada presentasi kepada investor selanjutnya. Akan disampaikan oleh rekan saya mengenai strategi pertumbuhan dan ajakan investasi kami. Baik, terima kasih. Sebagai penutup presentasi kami, saya akan menjelaskan strategi pertumbuhan dan ajakan investasi dari Kilat Net Fiber. Roadmap ekspansi dalam 3 fase. Fase pertama, pada bulan pertama hingga bulan ke-6, kami akan meluncurkan layanan di 1 kota sebagai percontohan dengan target awal 2.000 pelanggan. Fase kedua, kami akan memperluas layanan ke 3 kota tambahan tingkat 2-3 melalui model kemitraan dengan pengembangan perumahan. Dan fase ketiga, pada tahun kedua hingga tahun ketiga kami akan melakukan ekspansi ke total 5 kota sekaligus memperkuat layanan untuk UMKM dan paket korporat kecil. Kini izinkan kami menyampaikan ajakan investasi kami atau yang biasa disebut dengan The Ask. Kami mengajukan penawaran investasi sebesar 2,5 miliar rupiah dengan kepemilikan saham sebesar 20% bagi investor. Dana ini akan digunakan sepenuhnya untuk membangun infrastruktur awal dan mengoperasikan bisnis pada tahap peluncuran kota percontohan dengan proyeksi pengembalian investasi lebih dari 35% dalam 3 tahun pertama. Kami percaya Kilat Net Fiber tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kota tingkat 2 dan 3 yang selama ini kurang terlayani. Demikian proposal bisnis Kilat Net Fiber yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Kilat Net Fiber mengucapkan terima kasih waktu dan perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Kilat Net Fiber, internet fiber optik cepat, harga bersahabat. Terima kasih.